Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dinamika dan keseimbangan benda tegar. Kalian bisa memperhatikan beberapa gambar yang ada di tampilan layar, ya. Dan itu pun tidak pernah asing bagi kalian. Ada orang menggunakan kunci untuk membuka baut, ya, seperti ini. Dan ada orang melakukan sirkus, ya, di situ dengan keseimbangannya. Inilah fenomena keseharian yang pernah kita saksikan dan akan kita bahas. Nah, gambar yang di bawah ini adalah saya, bukan gambar sirkus. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Pada video ini kita akan membahas tentang torsi. Ya, kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Ada kunci dibuka, yang gambar A, ya, gambar A. Kunci dibuka dan diberi gaya F1 pada jarak lengan tertentu, F2 pada jarak R2, menyebabkan benda mengalami rotasi. Pun demikian pada pintu ini, ya, diberi gaya sana pada jarak R1. Di sini ada orang yang mendorong pada jarak R2. Ya, definisinya adalah torsi atau momen gaya, besaran yang menyatakan gaya yang bekerja pada jarak tertentu sehingga mengalami rotasi atau bendanya berputar. Secara matematis dinyatakan sebagai besar gaya dikalikan dengan lengan momennya atau R, jarak, sehingga dituliskan dengan persamaan tau atau torsi, ya, sama dengan R kalikan F dengan satuan yaitu Newton meter. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita perhatikan contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Mengacu pada gambar B, untuk membuka pintu dibutuhkan gaya pada jarak R dari pusat rotasinya dengan momen gaya minimum sebesar 3,4 Newton meter. Pintu akan berputar. Pertanyaannya adalah A. Berapa besar gaya yang dikenakan untuk membuka pintu jika jarak gaya pada pintu adalah 0,9 meter. B. Berapa jarak minimum gaya yang bekerja sebesar 6,9 Newton dari pusat rotasi agar pintu terbuka. Langkah pertama adalah tulislah yang diketahui. Yaitu momen gaya torsi sama dengan 3,4 Newton meter. Kemudian untuk yang A, R-nya adalah 0,91 meter. Untuk yang B adalah gaya sebesar 6,9 Newton. Yang ditanyakan adalah untuk A yaitu gaya, untuk yang B yaitu jarak. Berapakah ini? Ditanyakan, dijawab, ya. Dijawab, tulis persamaan yang ada, yaitu tau momen gaya sama dengan lengan gaya dikali F. Karena yang ditanyakan adalah F, maka F sama dengan momen gaya dibagi jaraknya, yaitu 3,4 dibagi 0,91.
Hasilnya adalah 3,7 Newton. Yang B yang ditanyakan adalah R, maka persamaannya adalah R sama dengan momen gaya dibagi F, sama dengan 3,4 dibagi 6,9. Hasilnya adalah 0,49 meter. Jadi inilah jawaban untuk contoh kasus yang kita pelajari. Ingat, momen gaya itu adalah lengan gaya dikalikan oleh gaya. Berikutnya latihan 1 ya. Nomor 1, sebuah pintu dibuka dengan gaya sebesar 55 Newton pada jarak 0,80 meter. Tentukan momen gaya. Nomor 2, pintu terbuka dengan gaya minimum, momen gaya minimum 33 Newton meter yang dikenai gaya pada jarak 0,60 meter dari engselnya. Tentukan gaya minimum yang diberikan pada pintu. 3, gaya bekerja pada pintu sebesar 50 Newton sehingga pintu terbuka dengan momen gaya minimum sebesar 40 Newton meter. Pada jarak berapa gaya tersebut bekerja? Langkah-langkah untuk mengerjakan soal yaitu bacalah soal, itu yang pasti ya. Kemudian pahami. Tulis besaran yang diketahui. Contoh nomor 1 yaitu di sini ada gaya, ada jarak ya. Kemudian tulislah apa yang ditanyakan yaitu momen gaya. Lalu kerjakan sesuai dengan rumus yang tersedia. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Arah momen gaya atau torsi yang bekerja. Ingat, gaya adalah vektor, besaran vektor. Sehingga di sini momen gaya juga dikatakan sebagai vektor, memiliki arah, di mana arahnya yaitu karena ini membentuk gerak melingkar, maka searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam ya. Coba perhatikan gambar yang ada di bawah itu ya. Ada yang A, yaitu saat gaya yang dilakukan atau yang dikenakan pada tempat permainan yang sejajar dengan lengan momennya, maka nilai torsinya adalah sebesar 0, sehingga dia tidak mengalami rotasi. Seperti halnya pada gambar yang ada di bawah itu, yaitu di mana F radian yang searah dengan jari-jari, maka nilainya adalah F cos theta. Ya, perhatikan di situ. Artinya apa? Benda tidak akan berputar atau berotasi, sehingga momen gayanya akan bernilai 0. Pada gambar B di situ dikenai gaya dengan membentuk sudut, sehingga gaya yang bekerja tegak lurus terhadap lengan momen gaya yang menyebabkan adanya momen gaya ya, atau torsi. Di sini artinya momen gaya tidak sama dengan 0 atau benda akan berputar. Momen gaya hanya akan dipengaruhi oleh gaya yang bekerja pada gaya tangensial, yaitu yang arahnya tegak lurus terhadap lengannya. Perhatikan di sini, yaitu gaya tangensial ya, sama dengan F sin
theta atau pi sudutnya di sini. Ya. Artinya apa? Yaitu tau momen gaya jaraknya atau panjang lengan dikalikan dengan gaya tangensial atau F sin theta, yaitu besar sudutnya. Perhatikan gambar di bawah ini, bagaimana menentukan arah momen gaya atau torsi. Ya, coba perhatikan, di sini ada benda, ya, pusatnya adalah O, di sini titik O, dikenai gaya oleh F1 pada jarak tertentu yang akan menyebabkan dia berputar melawan arah jarum jam, sehingga nilainya adalah positif momen gaya yang dihasilkan. Pun demikian pada F2 pada lengan tertentu akan menghasilkan gerak searah jarum jam, sehingga momen gaya yang terjadi adalah nilainya negatif. Sementara untuk F3 akan bernilai 0 karena searah dengan atau sejajar dengan lengannya. Perhatikan gambar berikut. Jika papan ini pusat rotasinya adalah di tengah seperti ini misal, dan dikenai gaya di ujungnya seperti ini, maka lengannya adalah di sini. Misal gaya F1, di sini R1, maka kecenderungan benda akan berputar searah jarum jam, sehingga torsi 1 bernilai negatif. Lantas, bagaimana jika gaya yang bekerja di sini F2? Maka lengan yang bekerja adalah di sini R2. Ada kecenderungan benda akan berputar melawan arah jarum jam, sehingga momen gaya 2 bernilai positif. Ya. Lantas, bagaimana jika di sudut seperti ini? Dia akan membentuk sudut, maka yang ke sini ada gaya, misalkan F3, F3 sin theta, jika dia membentuk suatu sudut theta, ya, sehingga di sini ada F3 cos theta. Bagaimana dengan lengannya? Nah, perhatikan, jika ini ke sana, maka menyebabkan berotasi ke sana. Untuk yang ini akan berotasi ke arah negatif. Di sini positif, di sini negatif hasilnya, sehingga dapat disimpulkan di sini. Ya. Torsi bernilai positif jika berlawanan arah dengan jarum jam. Torsi akan bernilai negatif jika searah jarum jam. Untuk memahami momen gaya ini, mari kita perhatikan contoh kasus pada kehidupan sehari-hari. Ya. Jika dua buah gaya dikenakan pada setir kapal yang menyebabkan dia melingkar, perhatikan pada gambar. Pada F1 sehingga membentuk sudut 50, dan F2 yang arahnya tegak lurus di sini. Langkah pertama yaitu diketahui, dituliskan diketahui, yaitu R sama dengan 0,74 meter, F1 sama dengan 72 Newton, F2
Newton. Yang ditanyakan adalah momen 1, torsi 2, C, total torsi yang bekerja. Perhatikan di sini, ini yang ditanyakan. Coba perhatikan yang A. Membentuk sudut 50 dan searah jarum jam, sehingga torsi akan bernilai positif. Di sana torsi sama dengan R F1 sin 50 derajat. Maka sama dengan, kita masukkan nilainya, 0,74 dikali 72 dikali sin 50. Berapakah nilainya? Bisa dilakukan dengan kalkulator. Hasil akhirnya adalah 41 Newton meter. Ini momen gaya, ingat bertanda positif. Bagaimana dengan yang B? Karena dia tegak lurus dan cenderung akan berputar searah jarum jam, maka torsi akan bernilai positif, sehingga torsi sama dengan R F2 sin 90, yaitu 1, 0,74 dikalikan 58 kali sin 90 sama dengan min 43. Sekali lagi dia bertanda negatif di sini. Newton meter. Ya. Negatif karena searah. Sehingga total sigma tau adalah jumlahnya. Itu sama dengan tau 1 ditambah min tau 2. Sehingga 41 dikurangi 43 sama dengan 2 Newton meter ke arah kiri, karena ada tanda negatif. Ingat di sini ada tanda negatif. Negatif menunjukkan arah, dia berputar searah jarum jam. Oke, sebelum kita akhiri, di sini latihan 1.2, yaitu perhatikan gambar di bawah, tentukan total torsi pada gambar tersebut. Di sini sebagai clue saja, ya, perhatikan. Maka di sini ada 2 komponen, yaitu ke sana, sana. Oke, silakan dikerjakan dan semoga sehat. Selamat belajar.